Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Madi Sumiati. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana membuat pusung tagel atau menata sanggul pusung tagel yang berasal dari Bali. Ya, nah tutorial ini saya buat adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam mengikuti pelatihan di guru vokasi yang sedang saya lakukan dari tanggal 10 November sampai dengan 3 Desember 2021. Semoga tutorial ini bermanfaat terutama bagi siswa kecantikan. Baik, ini adalah hasil akhir dari penataan pusung tagel. Nah, bagaimana cara membentuknya dan apa itu filosofinya? Mari kita bahas. Filosofi pusung tagel yang berasal dari Pulau Dewata, ya. Nah, materi ini bisa diakses atau dipelajari oleh siswa kecantikan yang sedang mempelajari sanggul daerah. Filosofi pusung tagel merupakan sanggul yang biasanya dikenakan oleh wanita yang sudah menikah. Bagi wanita yang belum menikah, umumnya rambutnya hanya dipusung namun ujungnya tidak dilekuk, artinya diurai. Zaman dulu orang Bali itu rambutnya panjang. Namun sekarang ini perkembangan zaman sudah sangat jarang dijumpai orang Bali yang berambut panjang. Jadi kita menggunakan cemara untuk menata sanggul ini. Peralatan yang dibutuhkan dalam menata sanggul daerah seperti peralatan sanggul pada umumnya ada sisir sasa, sisir penghalus sasa, jepit, harnal halus diperlukan, kemudian jepit hitam, harnal, harnet, ya, kemudian cemara tentunya. Nah, sebaiknya sih kita menggunakan cemara yang terbuat tanpa tulang, ya. Namun di sini kebetulan saya yang ada saat ini adalah dengan tulang. Kemudian ornamen. Nah, ornamennya ini adalah ini disebut apa? Di sini bunga kenanga, bunga dibuat dari logam berwarna emas. Sebetulnya idenya itu seperti bunga kenanga dan ini puspa lembu. Ya, di sini mawar, sebetulnya mawar yang hidup ya pada kenyataan. Tapi karena ini dalam kita praktik, kita cukup menggunakan mawar yang terbuat dari plastik ya, imitasi. Nah, kemudian langkah-langkahnya, pertama adalah mengikat rambut, ya, pembagian rambutnya dari telinga ke telinga, kemudian di bagian belakang diikat. Nah, ini kira-kira 5 jari dari tengkuk dari batas pertemuan rambut, ya. Kemudian dirapikan dengan hairspray anak-anak rambutnya. Nah, kemudian di bagian depan itu kita bantu dengan sasak sedikit, yaitu untuk membentuk semacam sunggar. Kalau di Bali itu namanya engkung-engkungan, yaitu lengkungan rambut yang ada di atas telinga seperti ini. Ini namanya engkung-engkungan, ya. Kemudian setelah itu merapikan. Nah, kalau sudah rapi, di bagian engkung-engkungannya kiri dan kanan, kemudian yang sisa rambut yang dari depan, kita ikatkan lagi, kita jepit, satukan dengan ikatan rambut, kemudian bungkus dengan harnet. Sehingga sisa rambut atau ujung rambut asli itu tidak mengganggu pada saat kita membentuk sanggul pusung tagel. Kemudian kita mengikatkan cemara. Nah, untuk mengikat cemara ini kita bisa akali selain menggunakan harnal, karet, kita bisa bantu dengan mengikatkan biasanya menggunakan tali sepatu. Di sini saya menggunakan ikat sepatu khusus, jadi dia lebih kuat. Kita ikatkan kuat sehingga dia cemara dan ikatan itu tidak copot. Sering terjadi pemasangan cemara tidak kuat sehingga begitu sanggul dibentuk, kemudian itu copot. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Oke, ini langkah berikutnya setelah dibentuk batun pusungan, ini namanya batun pusungan, dibentuk seperti angka 8. Nah, ini ditekuk, makanya disebut dengan pusung tagel. Ini adalah batun pusungannya. Ini batun pusungannya, ini tagelannya. Ya. Nah, setelah rapi, kemudian kita satukan
kita satukan sanggulnya, pusung tagelnya ini dengan bentuk asli rambutnya, sehingga dia tidak terpisah, tidak terkesan seperti sanggul tambahan atau rambut tambahan. Kita satukan dia. Kemudian, nah setelah rapi, semuanya sudah yakin, baru kita pasangkan ornamen. Ornamen ini yang ini sih namanya bunga duren, kadang disebut atau puspa lembu ya. Ini di sebelah kanan menjuntai ke bawah ya, kemudian di tengah-tengahnya kita pasangkan ini bunga kenanga ya. Dan sebagai pemanis itu bunga mawar. Nah, bunga mawar itu bisa diletakkan di mana saja. Kalau filosofinya zaman dulu kita memakai bunga segar. Kalau ke pura, kalau pas sembahyang kita memang memasangkan bunga segar. Tapi ini kalau biasanya penataan sanggul seperti ini kita gunakan untuk acara-acara pesta ya, yang artinya kalau pakai bunga imitasi akan lebih tahan. Ya, ini adalah hasil tampak depan, tampak samping kiri. Nah, di sini saya mencoba memasangkan itu tidak di puncak ya, tetapi di sini sehingga dari depan itu tampak manis dan tidak terlihat besar sekali ya. Oke, demikian langkah-langkah kerja secara ini. Kemudian kita sekarang akan lanjutkan dengan melihat video bagaimana tutorial pertama cara menata sanggul. Oke. Nah, di sini langkah pertama yaitu kita membagi rambut ya. Nah, kemudian kita rapikan, diikat. Nah, kita gunakan tali ya, karet dengan cara memasangkannya ke jepit ya. Nah, pastikan klien tidak merasa tertarik ya rambutnya ya pada saat kita mengikat karet. Oke, kalau sudah rapi, mulai menyasa ya. Nah, ini adalah untuk membantu kalau biar lebih tahan ya, biar lebih membentuk volume itu dengan menyemprotkan beberapa kali hairspray. Nah, kalau sudah dirasa cukup menyasanya, kita sekarang merapikan. Ya, pastikan anak-anak rambutnya itu semuanya menyatu, ya, tidak ada yang keluar, tidak ada yang ke atas. Nah, ini cara merapikan engkung-engkungan ya. Kita lihat di kaca, kiri kanan kalau sudah rapi. Nah, bagian belakang kita rapikan, terus kemudian kita pasangkan harnet, ya. Baru kita sudah rapi semuanya, baru kita memasangkan cemara. Nah, ini adalah tadi penyawat, ya. Penyawat itu sangat penting. Itu adalah untuk mengikat tagelan, mengikat sanggul, ya, untuk menguatkan sanggul. Ya, kita ikatkan di sini sampai dikuatkan. Nah, setelah itu kita bungkus dengan rapikan dengan harnet. Setelah itu, ini adalah tahap menyatukan sanggul dengan rambut asli dengan bantuan jepit lidi.
Nah, ini memasangkan ornamen. Nah, setelah pasang ornamen, sudah rapi, dilihat manisnya atau tingginya itu disesuaikan dengan bentuk wajah. Oke, demikianlah tutorial bagaimana menata sanggul daerah Bali yaitu Pusong Tagel. Terima kasih.